Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat siang. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sekarang sedang siang di tempat saya. Oke, ini adalah motor Vortec atau RX3. Sebenarnya motor mendunia, langka untuk di Indonesia karena nggak laku dulu ya. Nah, VR Vortec ini ada beberapa kendala. Jadi saya akan mencoba membetulkannya pelan-pelan. Ada beberapa kendala, sebagian sudah beres, dan sekarang itu kayak bau-bau oli. Makanya saya pengen ngecek di bagian sektor mesinnya, bagaimana sih kondisinya, apakah ada rembes atau gimana. Tapi naga-naganya mah kayaknya ada rembesan oli nih. Nah, di sini nih ada rembesan oli tuh, bisa kelihatan nggak? Nah, itu tuh kayaknya ada rembesan oli karena pernah dibersihin kok basah lagi. Jadi saya lihat kemungkinan sih diagnosa sementara itu dari cover klep ya. Itu yang di atas ini nih. Nah, di atas ini adalah cover klep. Mungkin cover klepnya rembes, padahal di situ ada ada sealnya harusnya. Mungkin sealnya udah tua karena ini motor tahun 2018. Nah, untuk membuka Vortec ini tidak semudah motor pada umumnya yang ada di Indonesia ya. Jadi dia mirip-mirip buka-bukanya BMW GS, terus Versys sama Vistrum juga CBX. Jadi banyak covernya ya. Ini cover, ini kita harus trondolin semua. Dan nanti terakhir angka cengkik itu si jok belakang sama depan sudah saya copot. Nah, ini cover juga harus dicopot karena dia nyatu dengan ini. Kalau ini mau dicopot, ini berarti harus kalau ini mau dicopot, berarti ini harus dicopot juga. Oke. Nah, yang sebelah kanan sudah saya copot. Kondisinya seperti ini. Oke, nah inilah kondisi si Vortec ya yang sudah saya copot. Tuh, sudah saya copot. Jadi bagian cover belakang, cover depan, sama cover atas sudah bagian kanan. Nanti tinggal saya sebelah copot lagi. Nah, untuk mencopotnya itu ada banyak sekali baut untuk di satu sisi. Nah, ini baut satu sisi sebelah kanan aja jumlahnya ada segini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baut baru bisa 9 mur baru bisa kita copot gitu. Oke, kita lanjutkan ya cara mencopotnya ya. Tapi satu hal yang harus kita ketahui dari motor yang langka ini, pertama dia nih sasisnya udah keren. Swing armnya juga udah keren dan bentuknya tidak kaleng-kaleng. Jadi dia walaupun yang kata orang Jongseng RX3 kurang oke, atau di Indonesia dikenal dengan Vortec, itu kalau menurut saya salah ya, karena sebenarnya dia motor yang oke. Boleh dilihat tuh, liatin. Ini crash barnya aja tidak nyangkut, tidak ada yang nyangkut atau numpang di cover body. Semuanya di sasis, semuanya diperhitungkan dengan matang. Liatin, ini alhamdulillah motor saya masih bawaan pabrik. Ini belum pernah dibuka, titiknya masih ketemu. Liatin, oke. Nah, yang di bawahnya juga liatin, emang sudah didesain, diperhitungkan sebaik mungkin. Ya, ini juga masih ketemu titiknya motor saya. Saya tambahin, ini ada tambahan lampu tambahan lah dari LED, karena lampu utamanya terus terang nih. Lampu utamanya walaupun seperti proyektor tapi hasilnya tidak terlalu memuaskan. Oke. Terus ini upside down. Upside down juga bukan upside down variasi tapi upside down serius, dan ini dipakai juga di motor VR Cross X 200 kalau nggak salah, 200-150 pakai ini. Jadi untuk terabasan memang Nisok ini sangat handal. Terus
ini masih crash bar, jadi lampu itu ada nyatu di di crash bar dan semuanya diperhitungkan titik-titiknya, liatin. Ini masuk ke sasis, ada ditumpang di sini. Jadi kalau kita crash itu tidak akan mengganggu sasis. Jadi kita hanya membetulkan bagian crash barnya saja. Begitu. Oke. Apalagi ya? Ini juga sudah ada pelindungnya. Ini originalnya. Dan untuk crash bar boxnya juga sudah sebelah belakang juga sama. Dia diperhitungkan baik, masuk ke sasis semua. Jadi nggak ada istilah goyang-goyang ya, reot-reot itu nggak ada. Oke, mari kita lanjut untuk buka cover belakang sampai angkat tangki. Oke, saudara-saudara, ini sudah dibuka ya, tadi juga sudah. Terus ini sudah dibuka. Nah, bagi teman-teman yang punya motor serupa RX3 atau Vortec, ini keran itu dia tidak ada di tangki. Umumnya kan kalau motor Jepang ada di tangki, tapi ini enggak dari tangki. Dari tangki sini dia pakai selang, tuh selangnya 2 itu pakai selang masuk ke keran, dan kerannya itu menggantung di sasis. Jadi kalau mau copot bautnya mau nyopot tangki, baut ini dicopot dulu, baru kita lepaskan si kerannya, tapi nggak usah, kita tutup dulu ya. Tidak usah dicopot ininya untuk menahan bensin. Dan ini motor lagi penuh nih tangkinya. Kita off-kan dulu ke depan, bautnya dicopot, nanti tinggal si baut pengikat tangki ke sasisnya tinggal kita lepas. Terus ini tinggal si tangkinya tinggal kita angkat sedikit pantatnya, terus langsung didorong ditarik ke belakang. Oke, nah untuk cover yang ini harus diingat, ini ada kunci untuk rilis jok belakang ya. Ini ada kuncinya nih untuk rilis jok belakang, jadi mau dibuka boleh, sama dengan cantolan pada umumnya ya. Kalau mau disimpan begini aja tidak apa-apa, yang penting tidak terdupak-dupak, tidak tersenggol, dan nanti bisa kalau pecah ini susah carinya lagi. Oke teman-teman, nah ini saya mau mendeteksi si bocornya itu di mana gitulah. Ini bersih ya. Nah, tapi di sini nih ada rembes-rembes nih. Tuh kemungkinan sih dari atas. Yang depan ya, yang depan ini nih. Tuh. Ya, yang depan ini. Ini cover klepnya itu bautnya cuma ada 2. Nanti coba kita eksekusi. Oke, lanjut. Cus. Oke. Ini sudah saya buka tangkinya. Jok sudah dibuka, cover kanan kiri sudah dibuka, tangki sudah dibuka, baru kelihatan bagian atas mesinnya. Jangan di itu, nanti patah itu, nggak bisa. Nah, terlihat ada beberapa kabel ya. Ini kabel fuel pump untuk indikator bensin di sini, dan ini adalah kalau tidak salah ini untuk injection. Nah, tapi kan motor saya ini adalah karburator ya. Ini bukan rubahan karburator, tapi emang asli dari sononya karburator. Nah, cuman untuk injectionnya sudah ada nih kalau di wiring setnya. Ini untuk injection. Gitu, terus apa lagi ya? Ini ternyata kotorannya sampai sini, kotoran dari depan. Ini relay. Ini karena saya beli second, sepertinya sudah pernah di oprek atau udah pernah diubah-ubah. Ini adalah selain Wangan Air dari Tadap Tangki. Terima kasih. Ini untuk nafas tangki. Terus ini relay apa nih, nggak tahu nih. Saya juga beli second, jadi belum ngurut. Nah, yang tadi niatnya kan dicari adalah kebocoran ya, berhubung sudah dibuka, nanti ini sekalian saya bersihin.
Dan ini kita cari cipratannya, berarti kalau dari ban depan, oh iya, ini sebenarnya ini lebih baik kita pasang mud flap lagi ya, agak panjang, supaya cipratannya tidak sampai naik ke atas. Karena ini terbukti sampai naik ke atas. Nanti kita pasang di sini mud flap set agak bawah supaya cipratannya nggak ada. Oke, kita deteksi dulu. Nah, itu ada kotoran yang sudah bercampur oli, sepertinya pernah rembes di situ. Terus di depan, kalau di kanannya aman nih, dari atas nih kayaknya. Dan ini ternyata susah juga mendeteksinya ya, karena ini terhalang banyak kabel. Coba dilihat di bagian samping kiri. Di bagian samping kiri, apakah dari sini bocornya atau dari tutup klep? Kalau dari kanan yang ini kayaknya ditutup klep nih, yang ini nih. Dari sini dia dari atas rembes ke bawah sampai ke sini. Oke, dan untuk buka baut ini ternyata susah juga, ngumpet dia. Masa harus buka radiator? Waduh. Oke, nanti kita cari akal gimana caranya. Ini norsinya juga akan susah nih untuk pakai torsi. Yang untuk ini, kalau ini masih bisa pakai kunci shock dan torsi. Untuk kencenginnya pakai torsi ya. Nah, yang depan nih, yang depan super ngumpet, kehalang selang radiator dan radiator juga kipas radiator. Oke, kita usahakan lagi, lanjut. Oke, teman-teman, akhirnya si tutup klep itu setelah susah payah setelah susah payah pelan-pelan dengan sabar akhirnya bisa dibuka. Ini tutup klepnya. Dan ternyata memang ada jejak-jejak kebocoran. Ini seharusnya tidak usah dilem karena sudah ada sealnya ya. Namun karena susah mengencangkan baut yang sebelah kiri, bawah tuh, yang ini ya, nih, karena tempatnya posisinya susah untuk membuka dan mengencangkan bautnya, jadi emang susah untuk bisa kencang maksimal. Apalagi pakai torsi ini nggak bisa. Tadi juga pakai kunci ringkas 8 pelan-pelan supaya bautnya tidak slack dan tidak patah. Akhirnya bisa kebuka juga. Aduh, coba kita lihat. Nah, itu dia. Jadi ini bagian mesinnya, dalemannya. Ini setelan klepnya. Ini pair klepnya ada. Sebentar, ini kurang fokus. Nah, ini ada setelan klep, ada pair klep. Nah, jadi yang susah itu di sini. Yang susah ini untuk mengencangkan dan membukanya di baut yang ini nih, karena tempatnya juga sempit. Nah, leluasannya emang harus banyak yang dibuka. Radiator harus dibuka tidak supaya bisa leluasa. Namun sayang nih, air radiatornya baru saya ganti. Jadi saya usahakan semaksimal mungkin pelan-pelan dan tanpa merusak supaya bisa terbuka gitu. Nah, sekarang sudah saya clean permukaannya, ini sudah saya clean. Sebentar, kurang fokus. Oke, nah udah fokus. Nah, ini sudah saya clean semuanya. Tinggal saya coba kasih
lem. Mereknya kalau teman-teman mau ya bebas ya, mau merek apapun. Yang penting kalian percaya dengan merek tersebut ya. Oke, coba saya bersihkan yang ininya ya. Ya udah saya bersihin nih. Nanti saya sekarang coba pasang. Saya akan benar-benar sampai bersih dulu supaya tidak ada debu, karena kalau ada debu atau ada apa namanya debu-debu yang gede itu yang bisa membuat nanti dia bocor lagi. Gitu, alhamdulillah motor saya juga masih dalemannya masih cakep ya. Bisa dilihat tuh teman-teman. Tuh ya, mas tidak ada slag. Oke, kita lanjut. Cus. Oke, klep yang satunya sudah dibuka, tutup klepnya. Terlihat bagian mesinnya juga masih oke. Ini minim ya, minim rembesan. Ini rembesannya paling, nah ini nih, ini ada rembesan di sini nih, dari sini rembesannya cuma dikit, tidak seperti yang depan. Depan banyak banget. Ini ada rembesan dikit di sini nih. Ini. Jadi tidak seperti yang depan ya. Yang depan masih terlalu banyak. Yang belakang, klep yang belakang ini tutup klepnya aman. Yang belah sininya aman, atasnya, sininya aman. Nah sini doang nih yang ada rembesan. Sama bagian atas nih ada rembesan dikit. Kita lihat tutupnya. Tuh tutupnya. Yang ini yang atas. Yang ini yang atas tuh rembesannya di sini nih. Ini rembesan di sini. Ini ada rembesan juga dikit, tapi ini juga ada. Sini ada dikit, tapi sini yang paling banyak. Namun yang klep yang belakang tidak seperti yang klep bagian depan ya. Rada banyak kalau ini mah dikit-dikit doang. Dan yang depan belakang sudah saya pasang karena tuh sudah dipasang ya. Saya campur, akhirnya dilem aja dulu lah, karena harusnya sih ganti nih si sealnya. Mungkin sealnya sudah umur, harus ganti. Cuman nyarinya ini rada-rada nih, karena motornya tidak umum. Ya mudah-mudahan dengan dilem berkurang. Oke, lanjut. Kita bersihkan yang ini sama yang itu, lalu dipasang kembali. Akhirnya sudah terpasang semua dengan rapi tanpa ada yang belepotan lem. Ini mana si cover klep. Nah ini si cover klep udah dipasang yang belakang, yang depan juga sudah. Mana yang depan? Nih yang depan juga sudah. Ini yang depan sudah tidak belepotan, dan engine-nya sudah dicuci. Oke, sudah dicuci bersih dari ada apa namanya eces atau beleberan oli. Mudah-mudahan penyakitnya itu ya ketemu, jadi tidak belepotan lagi. Oke, terima kasih sudah menyimak sharing perbaikan motor Vortec alias Cyclone RX3. Sudah bersih. Sudah bersih, tidak seperti tadi kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan sharing di channel Zali CGV selanjutnya. Bye bye.